Halo nakama. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita One Piece Movies Tapai. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Awal film berlatar pada saat Kurohige merekrut anak para tahanan terkuat di Impel Down. Artinya hal ini sedikit berkaitan dengan cerita utama, berbeda dari movie sebelumnya yang jauh dari cerita utama. Pada perekrutan tersebut, terlihat sosok yang tidak asing bagi dunia, yang tak lain adalah anggota dari bajak laut yang bernama Douglas Bulat. Biasa juga dikenal dengan Putra Iblis. 2 tahun kemudian entah bagaimana Bulat bekerja sama dengan orang yang terkenal di dunia bajak laut. Tak lain dia adalah penyelenggara festival yang terkenal yaitu Buana Festa. Nah di pembicaraan itu, mereka akan melakukan rencana untuk membuat festival bajak laut. Entah apa yang Do maksudkan, yang pasti ada sedikit kejanggalan di antara mereka. Shin berpindah ke sisi Luffy dan lainnya yang bersemangat akan festival bajak laut yang akan diadakan. Mereka bersemangat seperti itu lantaran hadiah utama dari festival itu adalah harta karun dari Gold Roger. Lalu tanpa pikir panjang mereka pun berlabuh ke sana dengan cepat. Sesampainya di sana diperlihatkan hal yang sangat meriah. Yakni ada banyak sekali bajak laut kuat yang berdatangan mengingat hadiah kali ini sangat istimewa. Apalagi festival ini baru kedua kali setelah 2 tahun lamanya. Di suatu sisi tepatnya pada gang yang tertutup, diperlihatkan Trafalgar Law terluka parah sedang mencari perlindungan. Ternyata dia sedang dikejar oleh bajak laut Buggy. Mengingat Buggy di sini berperan sebagai penjaga keamanan. Dalam keadaan yang genting tersebut, Law langsung menggunakan kekuatannya untuk menuju ke tempat Luffy. Dengan demikian Buggy tidak akan mengejarnya. Pada saat yang bersamaan, terlihat ada Smoker dan Tashigi sedang menyamar untuk melihat kondisi di sini. Mengingat lagi Bulat ada keterlibatan dengan acara ini. Beberapa waktu berselang, akhirnya acara ini dimulai. Dibuka dengan Knight of Strength yang mendorong pulau dengan gelembung menuju ke atas. Terus di sana pula ada tempat di mana harta karun dari Roger itu berada. Tahu akan hal itu para generasi terburuk langsung berlomba-lomba untuk ke sana dengan cepat. Saling serang-serang pun terjadi untuk bisa menjadi yang terdepan. Namun hal itu sia-sia untuk dilakukan, lantaran bajak laut topi jerami dari belakang langsung menempati posisi terdepan dengan cara terbang. Dikala ketegangan itu Luffy dan lainnya sangat terkejut melihat Law berada di kapal mereka. Law menjelaskan kalau festival ini telah dimanipulasi artinya di atas sana ada bahaya yang sangat besar menanti. Tapi untuk saat ini belum jelas apa bahaya tersebut sebab ia meminta bantuan kepada Luffy untuk membantunya. Akan hal itu Luffy pun membagi dua kelompok yang mana Chopper, Brook, Robin, dan Sanji akan mengikuti Law. Sementara Luffy dan lainnya akan tetap mengikuti acara ini apapun yang terjadi. Pertama kita mulai dari Luffy dan lainnya mendarat pertama di pulau tersebut. Benar saja sesaat tiba di tempat itu, ada banyak sekali harta karun yang bergeletak secara bebas. Masalahnya kali ini, siapa yang cepat maka ia yang akan mendapatkan harta tersebut. Jadi untuk bisa mencapai harta itu, mereka harus bertarung dengan sesama generasi terburuk. Nah di pertarungan ini, sangat menarik. Lantaran Kid dan lainnya mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk memperebutkan harta tersebut. Bisa dikatakan, kalau pertarungan ini sangat epik, lantaran dalam cerita utama, belum pernah sekali generasi terburuk saling bertarung. Akan tetapi dengan pertarungan sengit ini mereka menjadi lengah dan kehilangan harta paling berharga di sini. Tak lain orang yang berhasil mengambil harta itu adalah Buggy. Shin pun
berganti pada ruangan bawah tanah, tepatnya pada tempat Buana Vesta. Saat mencari informasi, Brock dan Robin menemukan fakta yang mengejutkan. Yaitu di balik acara besar ini akan ada musibah yang besar juga. Yakni pulau ini akan menjadi sasaran dari Booster Call. Akan fakta tersebut membuat Robin sangat terkejut kenapa hal ini akan terjadi di sini. Untuk mengatasi semua ini, mereka harus bergegas untuk memberitahu Luffy dan lainnya untuk pergi dari sini. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh Smoker yang juga mengintai di sini. Alhasil Sanji meminta Chopper dan Brock untuk tetap maju, sementara ia yang akan mengatasi Smoker sekarang juga. Cerita kembali ke Buggy yang sudah memegang harta karun legendaris tersebut. Mengejutkannya lagi, setelah membuka harta itu, Buggy langsung terdiam tak berkata-kata. Seketika terjadi hal itu, dari bawah Bulat langsung menyerang pulau itu dengan melemparkan kapal. Akibatnya pulau yang di atas pool terjatuh ke bawah dengan cepat dan membawa kehancuran. Untungnya semua peserta selamat, tetapi yang beruntung di sini ialah Usopp yang mendapatkan harta tersebut. Sayang sekali, setelah mendapat harta itu, malah membuat petaka besar baginya, yaitu ia dihajar habis oleh Bulat. Melihat teman-temannya yang begitu, Luffy dengan cepat melawannya. Sayangnya Bulat ini adalah orang yang sangat kuat. Bukti itu menjadi kuat ketika Buggy mengatakan kalau Bulat benar-benar anggota dari Roger. Yang tak kalah mengejutkannya, yakni kekuatan darinya sama seperti Rayleigh. Artinya jika melawannya sama saja dengan bunuh diri. Nah, di tengah keheningan itu, Nami mendapat kabar buruk dari Robin. Untuk itu ia meminta lainnya untuk secepatnya keluar dari pulau ini. Luffy yang mengetahui itu, meminta Zoro untuk pergi duluan di sini. Ia akan membalaskan kekalahan dari Usopp. Dengan semua persiapan yang sudah selesai, akhirnya pertarungan antara generasi terburuk melawan Bullet pun tak terelakkan. Serangan demi serangan mereka kerahkan, meski demikian efek serangan gabungan tersebut tak membuat Bullet tergores sedikit pun. Setelah semua itu, Bullet pun menunjukkan apa sebenarnya itu kekuatan. Benar sekali, dengan singkatnya ia bisa membuat semuanya terkapar lemas hingga tak bisa bergerak. Di lain tempat, Zoro mendapat bantuan dari Bartolomeo dan Cavendish. Artinya jalan untuk keluar akan lebih mudah lagi. Akan tetapi masalah tak berhenti dari situ saja. Sekarang dari Fujitora yang langsung bergerak untuk menghentikannya. Sedangkan dalam sudut bawah tanah, Lau dan Robin mendapat tamu yang tak terduga, yaitu krokodil. Nah, di sini tujuan dari krokodil Sam dengan Lau yaitu untuk menjatuhkan Bullet. Jadinya mereka akan mendiskusikan cara untuk bisa mengalahkan orang dari masa lalu itu. Selesai hal itu berakhir, Sanji juga selesai dalam masalahnya. Karena Smoker yang mengetahui kalau pulau ini akan menjadi target Booster Cup langsung pergi begitu saja. Masih dari tempat Luffy dan lainnya yang bangkit dari kekalahan. Sekarang Luffy yang mulai marah masuk ke mode Snakeman. Tak disangkanya serangan kuat tersebut berhasil ditangkap oleh kekuatan buah iblis dari Bullet. Diketahui ia bisa menggabungkan sesuatu menjadi besi. Lepas hal itu, Bullet mengungkapkan tujuannya melakukan hal ini. Nah, alasan dibalik ini semua ialah untuk menjadi terkuat daripada yang terkuat. Untuk mewujudkan impiannya itu diawali dengan membunuh semua generasi terburuk. Selain itu, Bullet juga mempunyai sifat yang egois. Yakni jika menjadi yang terkuat maka dengan cara sendiri. Lantaran generasi terburuk cukup kuat, tapi ada kesalahan besar dalam bajak lautnya, yaitu teman yang lemah. Kenapa Bullet berkata seperti itu? Lantaran kaptennya dulu, yaitu Roger, juga mati akan hal itu. Sebab itu ia akan melampaui Roger dan menjadi yang terkuat di dunia. Kemudian Bullet memberitahukan apa yang ada di dalam peti harta ini. Ternyata di dalamnya adalah Eternal Pose menuju langsung ke Laut Getal. Tetapi untuk mendapatkannya generasi terburuk harus melawannya.
Di sisi lainnya Fujitora mendapat himbauan untuk kembali, karena sebentar lagi akan diadakan booster call. Untuk itu ia pun meninggalkan serangan terakhir yaitu metal untuk menghantam Zoro. Untungnya Zoro yang cukup kesulitan dibantu oleh Mihao yang baru datang. Tak hanya mereka saja, Boa Hancock beserta CP0 juga berdatangan. Scene berlanjut pada sisi Luffy yang tak sadarkan diri akibat melawan Bullet yang sudah menjadi robot besar. Untungnya sebelum ajalnya menjemput, Usopp dengan gagah berani sedikit memberikan perlawanan dengan senjata anehnya itu. Dan lagi-lagi Bullet membuat kejutan yang sangat besar kepada semuanya dengan cara melahap semua yang berada di sekitarnya untuk menjadi monster yang besar. Berarti kan kalau ini adalah mod terkuat dari Bullet. Benar saja, dengan sekali pukulan langsung menghancurkan setengah dari pulau tersebut. Bullet melakukan hal itu agar Angkatan Laut mengeluarkan booster call seperti dulu saat ia dikalahkan. Di sini pula sedikit diperlihatkan sekilas masa lalu dari Bullet. Diketahui pada masa mudanya ia adalah orang yang baik, namun setelah dikhianati oleh temannya sendiri ia pun berubah menjadi jahat dan menghancurkan kampung halaman dengan seorang diri. Artinya tujuan untuk menjadi terkuat itu hanyalah alasan belaka. Yang sebenarnya terjadi adalah ia kehilangan sosok yang dikaguminya sejak dulu yaitu Goldie Roger. Singkat cerita, Luffy akhirnya bangkit dari pingsannya. Saat itu merasa sangat marah karena perbuatan dari Bullet Usopp bisa seperti itu. Jadi yang bisa ia lakukan sekarang adalah mengalahkan Bullet secepat mungkin. Sedangkan dalam sudut itu Smoker bertarung dengan Sabu di dekat sana. Entah kenapa Sabu bisa berada di sini, yang pastinya ini berkaitan dengan masalah Buana Vesta. Pertarungan itu terhenti atas Luffy terjatuh di hadapannya dan Lau pun baru datang. Kemudian Lau menjelaskan idenya untuk bisa mengalahkan Bullet dengan cara mengeluarkannya dari tubuh monster itu. Singkat cerita, dengan gabungan mereka beserta krokodil dan Hancock berhasil membuat Bullet keluar dari sarangnya. Dengan demikian hanya serangan terakhir dari Luffy saja. Kali ini Luffy sangat marah dan memompa tangannya menjadi sangat besar dan tentunya sangat kuat. Ternyata meski serangan besar itu berhasil dilancarkan, Bullet masih tetap bisa bergerak. Lalu di kesempatan yang sempit itu, tiba-tiba saja kekuatan dari Usopp berhasil menghancurkan robot dari Bullet. Dengan demikian hanya tersisa tubuh kosong dari Bullet saja. Lalu dengan jurus Gumu-Gumu Wolverine Luffy bisa mengalahkan Bullet. Tak lama setelah kemenangan besar itu Luffy dikejutkan dengan isi di dalam peti itu. Akan tetapi meski begitu, ia tidak tertarik malah menghancurkan benda tersebut. Dengan alasan tidak ada jalan tercepat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Di tempat lain giliran Sabu bergerak untuk menghabisi Buana Vesta, dengan begini masalah pun berakhir. Meski masalah dua pulau ini berakhir, ada masalah kembali yakni semua bajak laut harus berhadapan dengan wakil admiral yang sangat banyak. Untungnya pertarungan mereka terhindarkan karena bantuan dari Sabu yang membuat jalan keluar menggunakan kekuatan apinya. Film pun berakhir dengan Luffy dan lainnya kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, itulah cerita dari film Movie One Piece sampai. Ikuti terus channel kami ya, masih banyak cerita seru atau fakta-fakta menarik di dunia One Piece.